Oke semuanya, perkenalkan nama saya Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan dari revolusi industri, baik dari mulai revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Saya akan memaparkan penjelasan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi revolusi industri, baik dari sejarah dan dari segala aspek tentunya. Mulai ditemukannya mesin pertama hingga revolusi industri 4.0. Perubahan terjadi seiring dengan kemampuan manusia dalam melahirkan inovasi, produk baru, dan metode baru tercipta seiring kemajuan industri. Setiap periode zaman selalu saja melahirkan inovasi dahsyat. Revolusi industri ditandai dengan adanya perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat dan negara. Revolusi industri akan mewarnai corak tatanan kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Masyarakat mulai berubah secara berpikirnya, yaitu dari sektor agraris bergeser ke arah industri. Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris dan ini merupakan revolusi ekonomi yang pertama. Corak perekonomian Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri. Di antara ciri-cirinya adalah status sosial yang sangat dipengaruhi oleh luasnya kepemilikan tanah. Saat itu cara membuat barang juga masih konvensional, yaitu mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan. Pembuatan barang juga masih dikerjakan di rumah-rumah, belum dilakukan di pabrik. Pada akhir abad ke-17, pembuatan barang manufaktur dikerjakan di rumah-rumah penduduk dengan menggunakan manual tangan atau menggunakan mesin sederhana. Oleh sebab itu, kemampuan menghasilkan barang masih sangat terbatas. Revolusi industri dimulai dengan penemuan cara pembuatan barang dari penggunaan tenaga manusia ke penggunaan mesin. Dengan demikian, barang bisa diproduksi dengan lebih cepat dan dalam jumlah massal. Mulailah pabrik-pabrik didirikan di perkotaan dan tentunya membutuhkan tenaga kerja yang besar sehingga terjadilah urbanisasi. Faktor kunci terjadinya revolusi industri juga dipengaruhi oleh timbulnya revolusi di bidang ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-16. Saat itu muncul banyak ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan riset dan penelitian. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 diantaranya yang pertama itu ada industri tekstil. Di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisme mesin pintal. Mesin pintal merupakan temuan inovasi yang mengubah corak sektor industri tekstil. Produksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menggunakan tenaga mesin yang tentu bisa lebih efisien dan efektif. Produktivitas produksi tekstil mengalami peningkatan berlipat-lipat. Tumpuan industri tekstil yang semula menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan dari revolusi industri 2.0. Pada periode ini terjadi kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya, revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Revolusi industri 2.0 ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri sebelumnya yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 dikenal juga dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Inovasi pada periode ini merupakan pengembangan industri sebelumnya dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi dan berlangsung sekitar tahun 1900 sampai dengan 1960 yang bercirikan dengan ditemukannya mekanis sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien, serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 diantaranya adalah perkembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Lalu periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik. Lalu selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Perkembangan zaman mendorong kita untuk melakukan inovasi, dimulai dengan revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin untuk industri. Lalu revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan teknologi listrik untuk industri dan berikutnya revolusi industri ketiga yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomasi berbasis komputer dan robot. Peralatan industri sudah tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun sudah dikendalikan oleh komputer atau lebih dikenal dengan istilah komputerisasi. Pada periode ini, tahun 1960 sampai dengan 2010,
melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Banyak penemuan-penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang memungkinkan untuk melakukan otomatisasi operasional mesin-mesin menggantikan peran operator produksi. Di antaranya ada beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0. Di antaranya yang pertama itu ada teknologi komputer, lalu ada akses internet, peralatan elektronik semacam smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Lalu selanjutnya yang terakhir ada revolusi industri 4.0. Tibalah saatnya kita memasuki revolusi industri 4.0, yaitu era yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual. Perkembangan revolusi industri membawa perubahan yang sangat cepat dengan tujuan menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik, dan pada era industri 4.0 ini ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Di era industri saat ini akan banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Ini semua tergantung pada kreativitas untuk mencari dan menemukan peluang yang bertebaran di bidang industri masing-masing. Revolusi industri 4.0 akan banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan, menghadirkan lini-lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuntutan kemampuan yang dibutuhkan di era industri 4.0 berubah mengikuti perkembangan teknologi. Untuk bisa bersaing di era industri 4.0, kita harus mampu membaca dan responsif terhadap perubahan dan membekali diri dengan keterampilan terkini. Di sisi lain, pada saat yang sama, kehadiran revolusi industri 4.0 akan mengancam lini usaha yang ada, karena profesi dan lapangan kerja digantikan oleh sistem otomasi dan robot. Penggunaan tenaga robot berdampak pada biaya yang lebih murah, efektif, dan efisien. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Seperti yang kita ketahui bahwa model industri 4.0 adalah kombinasi gabungan dari beberapa inovasi teknologi baru seperti teknologi informasi dan komunikasi, sistem jaringan, big data, dan cloud computing, virtualisasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi di bidang teknologi digital adalah suatu keniscayaan dan keharusan. Selain itu, secara mental kita harus mempersiapkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan berinovasi. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan semua, dan terima kasih.